Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, malam ini saya selaku Ketua Cabang Yayasan Darun Nur Al-Ummah Yadanum Cabang Kampung Kerak, Desa Batuhari, Kecamatan Solor Timur. Saya akan melakukan sedikit interview atau wawancara dengan Saudari Fitri selaku ustazah atau pengasuh pada Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ Kiwang Ebang, Desa Batuhari, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai atau melakukan interview kepada saudari kita ini sebagai pengelola sekaligus ustaz daripada TPQ Ali bin Abi Thalib Kiwang Ebang. Pada poin pertama, saya ingin menanyakan kira-kira apa yang Anda rasakan saat ketika Anda datang pertama kali di kampung halaman, khususnya di bidang keagamaan, terutama terkait dengan pengajian Al-Quran anak-anak tingkat usia dasar, sekolah dasar, maupun kegiatan pengajian untuk ibu-ibu yang sudah berusia lanjut. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menceritakan sedikit tentang kampung halaman saya, yaitu di Kiwang Ebang. Saya dari Sukabumi datang ke sini di kampung halaman saya. Yang saya rasakan di kampung halaman saya itu di dalam bidang keagamaannya itu sangat minim gitu. Jadi di dalam keagamaannya itu ketika adzan gitu, di adzan pun tak terdengar gitu ya, nggak ada yang adzan di masjid kita gitu. Terus nggak ada yang kayak belajar ilmu agama gitu. Misalnya anak-anak pergi ke tempat pengajian gitu sama ibu-ibu ya. Jadi di sini saya melihat saya tuh merasa sedih banget ya melihat anak-anaknya sama ibu-ibunya nggak ada belajar ilmu agamanya gitu. Jadi saya ingin membuka TPQ agar anak-anak sama ibu-ibu itu diasuh oleh saya biar mereka itu bisa dapat mengenal ilmu agama ya. Salah satunya adalah mengenal ilmu tauhid, mengenal Allah. Yang kedua, mengenal kalamullah, yaitu belajar membaca Al-Quranul Karim. Oke, saya potong sebentar. Jadi itu tadi sekilas tentang background atau yang melatar belakangi saudari membentuk sebuah pondok pengajian atau TPA. Saya ingin bertanya, saya ingin tahu lebih dalam apa visi misi Anda, apa visi misi dan tujuan Anda sehingga
TPA atau TPQ Ali bin Abi Thalib Kiwang Abang ini terbentuk? Silakan. Oke. Yang pertama, visi TPQ Ali bin Abi Thalib adalah mewujudkan insan yang soleh dan soleha dalam menghadapi tantangan globalisasi melalui penghayatan dan pengamalan Al-Quran. Itu menjadi visi Anda? Ya, itu yang akan menjadi visi saya sendiri. Oke, itu bagian dari visi, sekian dari gambaran Anda atau pandangan Anda ke depan bahwa untuk mewujudkan itu Anda memiliki visi. Selanjutnya visi Anda ini Anda jabarkan dalam misi. Coba Anda sebutkan misi apa yang Anda perjuangkan dalam visi tersebut. Oke. Jadi misi TPQ Ali bin Abi Thalib Kiwang Abang yang pertama menciptakan muda-mudi usia lanjut yang melek terhadap baca tulis Al-Quran. Terus yang kedua, melaksanakan pengajaran pengenalan dasar bahasa Arab dalam memahami ajaran Al-Quran. Dan yang ketiga, melaksanakan praktek ibadah dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu misi TPQ Ali bin Abi Thalib. Itu yang menjadi misi Anda? Ya, itu yang menjadi misi saya sendiri juga. Sehingga terbentuklah TPQ Ali bin Abi Thalib ini. Ya. Saya lihat visinya memang sangat bagus ya. Jadi visinya pertama tadi apa? Visinya mewujudkan insan yang soleh. Langsung ke misinya. Langsung ke misinya ya. Oh maaf ya. Yang misinya ya menciptakan generasi muda-mudi dan usia lanjut yang melek terhadap baca tulis Al-Quran. Jadi misi nomor 1 ini sasaran program pengajiannya tidak dikhususkan kepada yang usia muda, generasi muda, anak-anak dari tingkat sekolah dasar, tapi juga usia-usia lanjut juga seperti ibu-ibu. Bukan hanya usia-usia muda saja, tapi juga usia yang berlanjut seperti ibu-ibu, nenek-nenek, dan juga kakek-kakek. Itu sudah berjalan? Iya, insya Allah sedang berjalan sekarang. Kira-kira sudah berapa bulan itu ibu-ibu mereka juga ikut pengajian ini seperti anak-anak? Kalau nggak salah itu baru 3 bulan atau 4 bulan. Sementara itu apa yang Anda rasakan ketika ibu-ibu mereka juga ikut terlibat atau ikut bergabung dalam mempelajari Al-Quran, terutama bagi ibu-ibu yang belum tahu baca Iqra, kemudian apalagi Al-Quran. Kira-kira apa yang Anda rasakan mereka bisa melibatkan diri, atau mereka punya antusias, atau mereka semangat mengikuti pengajian yang Anda buka? Kira-kira apa yang Anda rasakan? Jadi saya merasakan sangat terharu gitu ya, karena mereka itu sangat semangat dalam menuntut ilmu agama gitu. Sebenarnya mereka tuh sangat semangat dalam menuntut ilmu agama, hanya saja yang mereka katakan bahwa mereka itu tidak mempunyai seorang guru gitu. Dan alhamdulillah hadirnya saya, mereka mengatakan bahwa mereka sangat bahagia dengan hadirnya saya, agar mereka dapat mempelajari ilmu agama. Itu ibu-ibu itu berapa orang gitu, bisa disampaikan? Berapa orang yang ikut? Kalau nggak salah, kalau misalnya semuanya itu ada 12 orang, hanya karena masalah ekonomi sehingga mereka sebagian di antara mereka harus keluar ke kota lain gitu untuk mencari nafkah ya. Dan yang sekarang ini yang aktif ini kurang lebihnya 10 gitu atau 9 kalau nggak salah. Itu sampai saat ini mereka masih aktif dalam mengikuti pengajian? Alhamdulillah mereka masih aktif, berjalan lancar juga.
kegiatannya ini terlaksananya pada sore hari. Iya, kalau buat Waktunya. waktu jam ibu-ibu itu 1 minggu 2 kali. Jadi hari Selasa sama hari Jumat ya. Kita mulainya dari jam 2 sampai jam setengah 6. Tempatnya Tempatnya di Masjid Ali bin Abi Thalib juga. begitu ya. Iya. Terus kira-kira dalam pelaksanaannya, ya maksudnya ibu-ibu mereka, ibu dan anak-anak pengajian ini dari usia anak-anak, dalam pelaksanaannya pengajian yang Anda lakukan itu, kira-kira apa yang kendala, apa yang Anda temukan? Maksud saya kendala di sini, kira-kira kendala yang Anda hadapi pada saat melaksanakan kegiatan pengajian itu apa saja? Bisa diceritakan? Misalnya kendala dari pribadi masing-masing ibu-ibu atau anak-anak pengajian itu terkendala apa? Apakah mereka itu apakah mereka itu semangat, atau ada yang memang kurang antusias, atau terkendala dengan yang lain-lain ya? Yang lain-lain dari faktor-faktor yang luar. Kalau faktor dari intern ibu-ibu mereka itu mungkin dari motivasi mereka. Motivasi atau semangat mereka itu mesti didorong terus, sehingga mereka selalu aktif dalam pengajian itu. Jadi kira-kira bisa diceritakan, singkat saja, diceritakan kira-kira apa? Ada kendala, mungkin ada kendala pada saat pelaksanaan kegiatan itu, mungkin ada kendalanya. Baik itu berupa dari faktor seperti yang lain. Seperti yang sudah disebutkan tadi itu, salah satunya ada faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini kita masuk dalam kategori faktor eksternalnya, faktor bagian luar yang pengaruhi, termasuk keadaan ekonomi. Itu juga mempengaruhi ibu-ibu mereka, sehingga mereka menjadi tidak aktif lagi. Yang awalnya mereka aktif-aktifnya mengaji, kemudian mereka menjadi misalnya karena faktor ekonomi, akhirnya mereka juga keluar kampung, mencari kota atau tempat-tempat yang lain yang mereka bisa mencari kehidupannya. Nah, itu maksud saya. Tapi selain dari itu juga mungkin faktor-faktor yang lain juga, kendala-kendala yang mempengaruhi kegiatan itu. Pasti Anda sendiri tahu, lebih tahu kira apa, kendala apa, sehingga ada kendala apa yang terjadi di lapangan pada saat kegiatan pengajian itu berlangsung. Baik itu dari ibu-ibu maupun anak-anak. Mungkin Anda ketemui kendala, mungkin kendala yang saya maksud ini mungkin dari fasilitas, sarana-prasarana yang menunjang mereka kegiatan pengajian itu. Kira-kira seperti apa? Kira-kira Anda bisa ceritakan saya? Kalau untuk masalah seperti yang ibu-ibu yang sebagian mencari nafkah karena faktor ekonomi ya, mungkin hanya itu saja. Kalau yang misalnya tentang semangatnya ibu-ibu itu kendalanya itu mungkin seperti yang awal pertama itu, kita kendalanya di bagian itu buku Iqra ya, terus Al-Quran ya, terus buku tulis gitu buat anak-anak, juga buat ibu-ibu, juga papan tulis, spidolnya itu yang, dan juga yang paling kendalanya kita itu sangat berat itu yaitu air ya, karena di kampung kita ini di Kiwang Kebang ini sangat susah air gitu ya. Airnya aja perjalanannya itu kalau kita mengangkut seember saja itu memakan waktu sekitar 2 jam gitu ya. Jadi yang dipermasalahkan paling utama adalah air gitu. Oke, saya dapat menangkap apa yang Anda sampaikan ini yang terkait dengan terkendala yang menyangkut air bersih lah, kita katakan bahwa air bersih sebagai tempat kita, sebagai sarana untuk kita toharo atau melakukan membersihkan apa istilahnya sebelum kita beribadah atau sholat, kita menyentuh Al-Quran dan sebagainya, itu kan perlu sebagai alat pensuci ya, pembersihnya seperti air ini. Masalah kendala dengan terkendala dengan air ini, kita di masjid punya bak besar. Ya, punya. Ya kan? Punya bak besar, tapi mungkin karena kondisi geografis kita ini, airnya itu kita harap dari pada saat ketika musim hujan baru kita bisa tadah air, atau airnya itu bisa kita isi kembali pada saat musim hujan itu. Sementara ketika kita punya daerah ini kan ketika musim kemarau, maka persediaan air itu terbatas.
Nah, sehingga bahkan air sampai kering sekali Iya. karena begitu panasnya Iya. musim kering atau kemarau panjang ini. Sehingga itu juga menjadi faktor ya, atau sebuah kendala bagi ibu-ibu mereka dan anak-anak kita untuk mau apa namanya melaksanakan proses atau kegiatan pengajian. Itu juga salah satu faktor namanya atau kendala bagi Anda untuk bagaimana kemudian ibu-ibu mereka kembali untuk aktif di pengajian. Selain disebutkan tadi yang masalah faktor ekonomi tadi, saya pikir faktor ekonomi ini mungkin hanya ibu sebagian saja yang keluar, Iya. ya, tapi yang banyaknya ini mereka masih menetap di kampung, sehingga untuk kegiatan-kegiatan kedepannya ini bisa diaktifkan kembali. Jadi semangatnya, motivasinya itu bisa kita dorong lagi sehingga ibu-ibu mereka itu tetap aktif dan eksis Ya. dalam mengikuti pengajian-pengajian yang diprogramkan ke depannya. Untuk itu kata akhir sebagai closing statement atau pernyataan penutup, saya ingin sampaikan, saya ingin bertanya juga, wawancara juga, kira-kira harapannya saya ingin tahu harapan Anda itu apa, ke depannya itu seperti apa agar pengajian atau TPK yang berjalan sekarang ini tetap eksis, ya, tetap eksis atau survive, tetap bertahan sehingga sesuai dengan visi misi tadi itu bisa terwujud. Kira-kira itu yang saya tanyakan, bisa dijawab. Yang pertama saya harapkan ya, untuk sementara waktu kan anak-anak TPQ dan juga ibu-ibu majelis taklim kan menggunakan musola ya, tempat belajarnya kita. Yang saya harapkan adalah kedepannya nanti tuh umat muslim berpartisipasi kepada kita gitu di desa terpencil untuk membangun rumah Quran yang kecil-kecilan pun gak apa-apa untuk tempat kegiatan belajar mengajarnya kita gitu. Selain itu mungkin ada harapan lain yang ingin disampaikan? Yang saya harapkan mungkin ya untuk anak-anak dan juga ibu-ibu yang ada di kampung itu, saya pengen mereka itu gemar melangkahkan kakinya untuk pergi ke masjid, gemar membaca ayat suci Al-Quran, dan gemar menghafal ayat suci Al-Quranul Karim, dan bisa berbahasa surga, yaitu berbahasa Arab, insya Allah. Itu yang menjadi visi misi Anda tadi? Iya, itu yang menjadi visi misi saya. Oke, baik. Sekian dan terima kasih atas waktunya dan kesediaannya untuk mau diwawancarai oleh saya. Kapasitas saya saya berbicara dalam kapasitas selaku Ketua Cabang Yayasan Darun Nur Al-Ummah atau Yadanum, mengucapkan banyak terima kasih atas beberapa keluhan-keluhan yang disampaikan tadi. Semoga dengan wawancara ini kita bisa menemukan solusi, ya, atau kita dapat menemukan titik permasalahan kemudian mencari solusi sehingga keberadaan atau eksistensi daripada sebuah TPA yang dibentuk ini, harapan kita ke depannya tetap eksis atau tetap survive, tetap semangat, ya, tetap semangat, tidak boleh kendor, tetap melanjutkan program-program atau pengajian-pengajian, baik itu diperuntukkan untuk anak-anak tingkat usia sekolah dasar maupun ibu-ibu yang sudah berusia lanjut. Namun kita harapkan semangat dan motivasi, antusiasme dari mereka itu tetap kita bangun sehingga akhirnya TPA yang kita bentuk ini dapat tercapai sesuai dengan visi misi dan tujuan daripada lembaga yang dibentuk ini. Sekian, terima kasih atas waktunya dan kesediaannya untuk mau diminta wawancara terkait perkembangan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ Ali bin Abu Thalib Kiwang Ebang yang berlokasi
di Desa Batuhari, Kecamatan Sor Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.